Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi rahimahullah fa'lam anna dhunuba fil jumlati thalathatu aqsamin ahaduha tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala 'alaika min salatin aw shaumin aw zakatin aw kaffaratin aw ghairiha fataqdi mamkanaka minha wa tsani dhunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Fa'lam anna dzunuba, ketahuilah bahwa dosa-dosa itu ada 3 bagiannya, teman-teman. Jadi ada banyak pendapat ulama tentang pembagian dosa ya. Misalnya ada yang sering kita dengar itu ada dosa besar, ada dosa kecil juga. Namun di sini Imam Ghazali membaginya menjadi 3, tidak membaginya menjadi 2. Tapi saya pikir sama aja sih nanti ujungnya ya. Ahaduha tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban yang lumrah kita ketahui ada sholat, ada puasa, zakat, yang bisa mungkin kita bilang kewajiban privasi ya. Jadi kalau kita meninggalkan hal-hal tersebut itu dosa. Dan ini biasalah berdasarkan ilmu fikih ya. Min sholatin aw shaumin aw zakatin aw kafaratin aw ghairi fataqdi mamkanaka minha. Imam Ghazali mencontohkan di sini kewajiban-kewajiban itu ada sholat, ada puasa, ada zakat, kemudian ada kafarah dan selainnya. Fataqdi mamkanaka minha, maka tunaikan ia sekemampuanmu dari kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya teman-teman, kenapa penting kita tahu jenis-jenis dosa ya? Karena banyak orang yang masuk neraka berdasarkan hadis Rasulullah SAW itu karena dia nggak tahu. Banyak orang masuk neraka itu karena dia nggak tahu bahwa itu diharamkan. Sehingga sejak awal Imam Ghazali menyatakan di kitab ini kita tahu pembagian jenis dosa dan sebagainya itu dalam rangka menjauhinya. Seperti itu ya. Supaya kita tahu bahwa itu memang dilarang kayak gitu. Dan ya kedua, dosa kan dalam keyakinan kita itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Ya mau kecil mau besar sedikit dosa kita tetap kita masuk neraka. Begitu logika yang kita tahu tentang dosa ya. Meskipun nggak ada sih sebenarnya yang wajib bagi Tuhan seperti yang sudah kita bahas di bacaan sebelumnya ya. Karena memang memberi dosa dan pahala itu sifat bagian dari sifat jaiz Tuhan. Itu boleh dia memberi, boleh enggak kayak gitu. Tapi penjelasan ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau dia memberikan kita siksaan itu karena biadlihi, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita masuk surga bifadlihi, dengan karena faktor keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi mengetahui jenis dosa itu perlu supaya kita tahu mana yang perlu kita jauhi. Kemudian berikutnya watsani dzunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala kasyurbil khamri wa darbil mazamir wa akli riba wa nahwi dzalika fatandamu ala dzalika wa tuwatinu qalbaka ala tarkil audi ila mithliha abadan. Yang kedua ini adalah secara sederhananya adalah melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi meninggalkan kewajiban, yang kedua ini adalah melakukan yang dilarang. Ya sebenarnya bisa dibagi jadi satu sih sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa, intinya sama saja. Di sini contohnya ada minum khamr, melakukan memukul alat musik. Ya soal alat musik teman-teman tergantung konteksnya. Tentu Imam Ghazali karena beliau juga Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah setahu saya memang menghalalkan musik ya. Karena tidak semua musik itu yang membuat kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akli riba, makan hasil riba, wa nahwi dzalika dan lain sebagainya.
Maka setelah kita melakukan itu, kita diminta untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, dunubun bainaka wa bainal ibad wa hada ashkal wa as'ab. Yang ketiga ini adalah dosa antara kita dengan manusia-manusia yang lain ya. Jadi tadi yang 1, 2 itu dosa antara kita dengan Tuhan. Yang ketiga ini adalah dosa antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Wahada ashkal wa as'ab, dan ini lebih sulit dan lebih berat. Jadi lebih sulit lebih beratnya mungkin maksudnya pada konteks keridoannya ya. Karena kalau Tuhan kan bisa langsung tobat dimanapun kita berada. Kalau manusia kan terkendala ruang dan waktu. Maksudnya begini, wahya aqsamun qad takunu fil mali wa fil nafsi wa fil irdi wa fil hurmati wa fid din. Kadang-kadang yang membuat kita berdosa kepada manusia lain itu karena soal harta, misal hutang, ada diri misalnya kita udah bunuh orang, keluarganya nggak ikhlas, kemudian soal kehormatan, ya kayak pernah mencela lah. Wafil hurmah masih tentang hormat mafidin dan agama. Fama kana fil mal fayajibu alaika an turaddahu ala in amkanaka fa in ajazta an dzalika li adami fatastahilla minhu. Jadi yang pertama adalah soal harta, teman-teman. Jadi kita wajib mengembalikan harta. Misalnya konteksnya ini hutang, maka kita wajib untuk mengembalikannya jika mungkin kan. Kalau kita nggak mampu karena kita nggak punya uang, fakir, maka kita harus meminta keridoannya. Memang supaya dosa yang ketiga ini terampuni, kita harus dapat ridho dari manusianya. Dan yang berat itu kan manusia itu terbatas ruang dan waktu. Bisa saja dia udah hilang, kita nggak tahu, kemudian bisa juga udah mati, sehingga kita nggak bisa membayar hutang kita. Misal, saya hanya menjelaskan tentang kenapa ia sulit gitu. Fa'in aja sa'andalika lighibatir rajul, kalau nggak bisa karena orangnya hilang, nggak tahu kemana, atau dia udah mati, wa amkana tasadduq anhu fa'al. Kalau terus memungkinkan untuk bersedekah, ya sedekah aja, kata Imam Ghazali. Wa ilam yumkin fa'alaika bitakfir hasanak wa rujuk. Kalau semuanya nggak mungkin, orangnya nggak ada, keluarganya nggak ada, ini sudah nggak bisa nih, kita juga nggak punya uang untuk ganti, ya kita diminta untuk memperbanyak kebaikan kita, bertobat kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya supaya itu diridhoi nanti di hari kiamat. Jadi itu jalan terakhir kita meminta Tuhan supaya itu diridhoi nanti di akhirat. Tetapi setelah kita berusaha mencari ridho, meminta ridhonya si manusia ini. Jadi itu penyebabnya kenapa dia ashkal wa asal, kenapa dia sulit dan lebih berat ya dosa antara manusia. Karena ya manusia juga kan nggak kayak Tuhan, bisa mudah memaafkan, bisa juga enggak, makanya itu berat. Jadi kan hukum memaafkan itu boleh enggak, boleh ya, boleh tidak. Nah kalau manusia enggak memaafkan ya tetap dosa itu ditanggung oleh kita, sehingga itu lebih sulit. Kalau Tuhan, kenapa Tuhan itu lebih mudah? Karena Tuhan itu maha murah. Nah cuman yang bisa kita simpulkan dari yang sudah kita baca ini, teman-teman, kita harus jaga hubungan antara kepada, meskipun tidak sulit ya saya sebut, tapi kita harus menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terutama juga manusia. Kita harus baik terhadap manusia, yang sekaligus memang orientasi ajaran-ajaran syariat soal dosa kan dalam rangka bagaimana baiknya kehidupan bermasyarakat sebenarnya, sehingga kita diberikan norma-norma dengan dosa supaya kita aman gitu, supaya lebih baik kehidupan kita satu sama lain dan lebih tenang ya. Mungkin hanya itu teman-teman, nanti kita lanjutkan di bacaan berikutnya. Nanti kita lanjutkan di pembahasan tadi soal hutang, yang berikutnya soal jiwa ya, dosa ya, akibat melakukan pembunuhan dan sebagainya. Terima kasih, sekian, sampai jumpa di bacaan berikutnya. Assalamualaikum.